Persib Bandung kembali mengokohkan dirinya di puncak klasemen BRI Super League setelah baru saja tadi pertandingan dimenangkan oleh Persib 1-0 atas tamunya Persita Tangerang. Di pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pekan ke-22, Persib tampil lebih tenang dan sempat buntu memang di babak pertama, di mana di babak pertama tadi skor masih 0-0 dan pemain-pemain Persib justru ditekan oleh Persita Tangerang. Meskipun kemudian Persib mencoba bangkit ya di babak kedua melalui gol sundulan dari Andre Jung memanfaatkan umpan tendangan sudut dari Goicoechea, dan itu yang menjadi gol satu-satunya pada pertandingan di malam hari ini. Dan dengan kemenangan tersebut memastikan Persib berada di puncak klasemen dan unggul 3 poin atas peringkat 2 Persija Jakarta yang kemarin juga berhasil meraih kemenangan ya. Dan ini merupakan kekalahan ke-7 bagi Persita dan mereka gagal menggusur Persebaya dari peringkat 5. Di babak pertama kalau Papa Tola lihat ya bagaimana sebetulnya 10 menit pertama Persib mencoba tampil agresif ya dengan memainkan menekan pertahanan Persita Tangerang yang bertumpu pada Eber Beza, Pablo Ganet dan juga Ramon Bueno di lini tengah. Tapi kita betul-betul mengapresiasi juga permainan Persita di tengah dukungan Boboto yang luar biasa. Meskipun berada di bawah tekanan juga secara permainan, tapi Persita sempat mengancam gawang Teja Pakualam di menit ke-8 melalui Ahmad Nur Hadianto ya. Tapi memang tendangannya masih lemah dan mudah diamankan oleh Teja Pakualam. Di menit 12 Adam Alis yang dimainkan sejak babak pertama berusaha keluar dari tekanan dan melepaskan tendangan percobaan yang masih mampu ditepis ya dari luar kotak penalti tadi oleh Igor Rodriguez. Itu peluang yang sebenarnya cukup baik dimiliki oleh Adam Alis, di mana di sepanjang laga di babak pertama Adam Alis juga kita lihat begitu mobile menjadi penghubung antar lini dan mendapatkan peluang di tendangan luar kotak penaltinya ya di menit 12, namun tendangannya masih bisa ditepis. Sementara itu Persita juga melalui Pablo Ganet di babak pertama kalau tidak salah di menit 35 itu punya peluang juga namun belum membuahkan hasil karena memang tendangannya melebar ke sisi kanan Teja Pakualam. Meskipun sejak ada peluang dari Pablo Ganet, Teja lagi-lagi harus bekerja keras ya mengamankan bola dan akhirnya direspon ya. Serangan dari Persita sebetulnya bisa direspon dengan baik oleh Andre Jung melalui tendangan datar hasil umpan dari Sadil Ramdhani. Tapi kembali lagi penampilan Igor yang cukup bagus dan cukup impresif ya, berhasil mengamankan gawang Persita dari kebobolan di babak pertama. Hingga turun minum skor memang 0-0 dan secara permainan Persib agak melempem ya, tidak seperti biasanya. Nah, kemudian kita melihat bagaimana Bojan Hodak merubah struktur dan skema permainan di babak kedua. Persib langsung meningkatkan tempo permainan ya untuk mengincar gol pertamanya, dan ini berhasil karena gol di menit 50, artinya baru 5 menit pertandingan babak kedua Persib berhasil mencetak gol melalui sundulan yang sangat baik, memanfaatkan umpan dari Goicoechea dari tendangan sudut dan Andre Jung langsung bisa menyambar bola dengan baik sekali membuat Igor tidak mampu mencegah gawangnya kebobolan. Eliano Renders juga memberikan ancaman ya melalui tendangan jarak jauh di menit 61. Namun lagi dan lagi tendangannya masih bisa ditangkap dengan baik oleh Igor Rodriguez. Acungan jempol Papa Tola untuk penampilan Igor di malam hari ini. Kita tahu bahwa memang Persita sedang punya tren positif dan mereka saat ini berada di peringkat 6 klasemen. Beckham Putra kemudian masuk di babak kedua dan punya peluang di menit 72 di mana tendangan keras dari Beckham ya dari depan kotak penalti namun tidak mengarah ke gawang sama sekali.
Dan Sergio Castel yang juga masuk bersamaan dengan Beckham punya peluang juga untuk mencetak gol, tapi sundulannya masih melambung di atas mistar gawang Persib. Persita harus bermain dengan 10 pemain ya setelah Igor diganjar kartu merah karena melanggar Beckham Putra yang sedang melakukan counter attack. Walaupun memang kemudian Persita tidak kebobolan juga ya. Meskipun mereka hanya bermain dengan 10 pemain di akhir pertandingan. Di skema struktural yang dimainkan oleh Bojan Hodak dengan formasi 4-3-3, di mana dia mempercayakan tetap ya penjaga gawang pada Teja Pakualam, kemudian ada Kakang Rudianto yang kemudian digantikan oleh Dion Max di menit 87. Di tengah ada Federico Barba, Patricio Matricardi, dan juga Eliano Renders. Adam Alis juga menjadi pilihan utama pada pertandingan ini bagi Bojan Hodak, meskipun harus diganti dengan Castel di menit 64. Dan Fran Pustros juga sebenarnya bagus juga cara bermainnya, tinggal memang kurang kreativitas ya. Kalau Bapak Tola lihat di gaya permainan Persib di malam hari ini, meskipun mereka punya dominasi bola, namun kurang kreativitas dalam mencoba menusuk jantung pertahanan Persita Tangerang. Meskipun kemudian Berguinho diganti dengan Roby Darwis dan juga Andre Jung dengan Beckham dan Sadil Ramdhani diganti oleh William Barros, Persib sama sekali tidak mampu untuk menambah gol di babak kedua. Dan acungan jempol untuk skuad Persita, terutama Igor Rodriguez. Meskipun kemudian dia harus mendapatkan kartu merah, tapi penampilannya sangat memukau dan membuat juga sedikit frustasi ya barisan depan Persib untuk bisa membobol gawang Igor. Dan juga ada Jardel Japlon yang juga cukup piawai dalam memainkan lapangan tengah. Dan juga kita melihat Eber Beza ya yang memang menjadi jantung serangan ataupun motor permainan dari Persita Tangerang. Sobat-sobatku, itu saja yang bisa Papa Tola sampaikan di review match ini. Selamat untuk Persib Bandung berhasil meraih 3 poin dan tetap kokoh di puncak klasemen. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobat. Sampai jumpa.